Karena Ganjar tanpa dicalonkan oleh PDIP itu tidak akan sakti. Kesaktiannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun isu yang berkembang PDIP tidak begitu suka kalau Ganjar yang maju. Perilaku oligarki atau perilaku orang-orang yang berkuasa itu tidak mau ada yang namanya sirkulasi elit dengan cara yang beradab dan demokratis, tetapi bagaimana caranya mematikan kaki-kaki para pesaing di tahap awal ya, atau paling tidak mereka punya kunci untuk melakukan bargaining dengan orang-orang yang nantinya bakal terpilih atau orang-orang yang harus ditundukkan masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini atau pagi ini ya, dengan semangat dan pikiran yang positif. Setelah semalam berdiskusi dan berbincang dengan Dharma Pongrekun, luar biasa dia punya optimisme ya. Tidak hanya perbincangan di dalam ruang videonya, tetapi juga perbincangan di luar itu yang juga sama seru dan menariknya. Sampai kemudian saya melanggar soal jam tidur, yaitu bagaimana mendapatkan hormon melatonin, tapi it was worth it ya. Jadi kita bisa kompensasi tapi tetap pagi ya live-nya. Jadi don't worry, kita tidak berubah, live tetap pagi hari ya sobat era sekalian. Dan coba kita bacakan ini ada LSI Denny JA 4 kingmaker hadapi dilema di Pilpres 2024 ya. Coba kita bacakan dan kemudian kita analisis kenapa mereka menghadapi dilema. Dan kita tahu kemana arah LSI Denny JA ini ya. Kalau saya lihat hasil-hasil survei yang mereka kemukakan, terlihat betul ada preferensi, mungkin ada kontra dengan salah satu atau salah dua kingmaker ini. Kita tidak tahu persisnya apa karena hasil survei itu tidak pernah memberitahukan atau memberitakan dari mana dananya. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei terbaru dari LSI Denny JA memproyeksikan 4 pimpinan partai politik bakal menjadi kingmaker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024. Mereka antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ya. Dalam survei terbarunya, LSI menyebut keempat tokoh politik yang juga ketua umum di partai masing-masing tersebut dinilai akan menentukan jumlah poros koalisi. LSI Denny JA mencatat tumbuhnya 4 kingmaker yang akan menentukan maksimal 3 pasang capres. Demikian dikutip dari rilis LSI Denny JA. Penentuan 4 pimpinan partai sebagai kingmaker berdasarkan sejumlah variabel. Megawati misalnya selaku orang nomor 1 di PDIP sebagai satu-satunya partai pemilik tiket untuk mengusung capres dengan 22,26% suara atau 128 kursi di DPR. Lalu Airlangga, Ketua Umum Golkar yang telah membentuk poros koalisi dengan P3 dan PAN, ketiga partai telah memenuhi syarat pencalonan dengan total 148 kursi. Sementara Prabowo merupakan satu-satu nama yang selalu masuk 3 besar kandidat capres di sejumlah hasil survei. Partainya pun telah berkoalisi dengan PKB. Di sisi lain, Surya Paloh telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem juga intens berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS untuk berkoalisi.
baik Golkar, Gerindra maupun Nasdem akan memenuhi syarat pencalonan presiden jika sepakat berkoalisi dengan total kursi parlemen sebanyak 163 kursi. Dengan komposisi di atas, paling banyak hanya mungkin 3 pasangan capres karena PDIP sepertinya mustahil tidak berkoalisi dengan partai lain. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya. Tapi ada dilema pencalonan. Namun keempat kingmaker disebut-sebut akan menghadapi dilema karena berbagai kepentingan. Pertama, Surya Paloh, hasil survei menyebut Anies menang pada basis pemilih oposisi Presiden petahana RI Joko Widodo. Anies unggul dari Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan elektabilitas mencapai 35,6%. Menurut LSI, posisi itu membuat Nasdem harus memilih apakah bertahan di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin atau keluar. Nasdem tetap di pemerintahan atau keluar dari pemerintahan agar tegas bahwa Anies Baswedan yang diusung membawa isu perubahan, tulis LSI. Sedangkan bagi PDIP, LSI memperkirakan Partai Banteng akan menghadapi situasi sulit untuk memilih partai koalisi. Menurut LSI, PDIP memiliki 2 pilihan, yakni bergabung dengan Gerindra atau KIB. Pada pilihan pertama, PDIP harus rela kadernya menjadi cawapres pendamping Prabowo, sementara jika PDIP mengusung kader sebagai capres, ia harus memilih cawapresnya dari Koalisi Indonesia Baru KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ya, atau berdasarkan kesepakatan dengan PKB. Jika Ganjar dipilih maju sebagai capres PDIP, siapa wakilnya? Mustahil cawapres Ganjar adalah Prabowo karena Prabowo ingin tetap menjadi capres. Ini berarti tidak berkoalisi dengan Gerindra. Kemudian Airlangga akan dihadapkan pada posisi sulit jika maju sebagai capres sebab tak memiliki elektabilitas yang cukup. Wah, luar biasa ya. Airlangga menurut LSI bisa maju sebagai cawapres dari Anies atau Ganjar. Sementara itu Prabowo dihadapkan posisi sulit karena sudah 2 kali kalah dalam Pilpres. Prabowo juga disebut akan kesulitan mencari cawapres di luar PKB. Dilema ketiga, Prabowo kesulitan mencari cawapres di luar PKB, sementara PKB bersikuku harus Caimin. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar cawapresnya, kata LSI. Survei LSI DNJA dilakukan pada 19 Oktober 2022 lewat riset kuantitatif terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Riset kuantitatif dilakukan dengan wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,9%. Sementara riset kualitatif di bulan Desember 2022 dilakukan dengan analisis media, focus group discussion, FGD, dan in-depth interview. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi ya dilema yang dialami oleh 4 kingmaker ini ya. Prabowo pertama, Surya Paloh naik elektabilitas Anies tapi harus menentukan tetap di pemerintahan atau sekalian keluar atau dikeluarkan. Kemudian Megawati Soekarno Putri harus memilih mengusung kader sendiri atau menyetor kadernya sebagai cawapres, misalnya berkoalisi dengan Gerindra. Kemudian Prabowo Subianto juga punya dilema karena pilihan akibat presidensial threshold hanya sementara ini yang sudah committed PKB, tapi PKB tidak mau kecuali kader PKB sendiri menjadi cawapresnya. Padahal Prabowo menginginkan orang lain juga. Kemudian yang keempat, KIB ya, Erlangga Hartarto sebagai kingmaker itu elektabilitasnya kecil, sehingga kalau maju dari kursi atau dari koalisi KIB itu daya dorongnya juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini ada 4 dilema bagi kingmaker ini. Hanya memang pertanyaannya adalah, betulkah Erlangga Hartarto kingmaker? Apakah sesungguhnya ternyata kingmakernya bukan di Erlangga Hartarto tapi di Presiden Jokowi sendiri. Dan tentu orang kuat di samping Presiden Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sesungguhnya kingmaker kubu KIB itu adalah Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, bukan Erlangga Hartarto. Salah satu analisisnya begitu. Jadi kingmaker itu tetap 4 ya. Megawati bisa dianggap sebagai queenmaker ya karena dia perempuan. Prabowo Subianto bisa dianggap juga kingmaker dan Surya Paloh bisa dianggap sebagai kingmaker. Nah, satunya adalah slot istana
yang untuk sementara ini menunggangi punya vehicle, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PKA dan P3 yang notabene bisa dipegang lehernya ya at any time. Jadi itu gambarannya Sobat Era sekalian. Nah sekarang ya persoalan yang agak sedikit pelik sebenarnya adalah Istana sendiri. Istana itu mau kemana? Apakah PDIP mau gabung sama KIB untuk mencalonkan Ganjar Pranowo, ataukah PDIP ingin menggandeng partai lain untuk menyetor cawapres Puan saja? Jadi pilihan PDIP itu antara Ganjar dan Puan. Kalau Ganjar bisa dicalonkan sebagai calon presiden dan mungkin kerjasamanya dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana wakil presidennya mungkin Erlangga Hartarto atau sosok lain, atau juga Ridwan Kamil, whoever. Tapi presidennya Ganjar. Tapi kalau dia menggandeng atau digandeng Gerindra, maka dia menyetor wakil presiden Puan Maharani untuk mendampingi Prabowo Subianto. Kita lihat ya Sobat Era sekalian, kemana arah koalisi ini. Nah sekarang untuk Anies Baswedan sepertinya ya it seems itu sudah kuat lemnya tiga partai ini, Nasdem, PKS dan Demokrat. Karena untuk Demokrat dan PKS harusnya mereka tidak punya pilihan lain sebagai partai oposisi. Entah kalau tawarannya luar biasa yang membuat AHY goyang, kemudian PKS goyang dan lain sebagainya. Prabowo masih tanda tanya 50-50 karena dia bisa ditelikung ketika PKB mengatakan tidak jadi berkoalisi, maka dia akan kehilangan lawan koalisi dan dia tidak bisa standing alone. Ketika tidak bisa standing alone, maka Prabowo Subianto bisa memilih bergabung dengan kubu Anies Baswedan atau bergabung dengan kubu PDIP Megawati. Hanya memang posisi tawarnya tidak lagi sebagai calon presiden tapi calon wakil presiden. Tapi apakah dia mau atau tidak? Nah, this is the question. Jadi kalau dia bergabung dengan kubu Anies, maka mungkin dia punya pilihan menjadi Anies Prabowo. Kalau bergabung dengan kubu Istana plus PDIP, bisa menjadi Ganjar Prabowo. Ini menarik ya Sobat Era sekalian, seandainya memang Megawati Soekarno Putri mau mencalonkan Ganjar, karena Ganjar tanpa dicalonkan oleh PDIP itu tidak akan sakti. Kesaktiannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun isu yang berkembang PDIP tidak begitu suka kalau Ganjar yang maju. Karena ada alasan-alasan yang tentu tidak elok kalau diungkapkan. Alasan-alasan yang ya personal relationship dan lain sebagainya ya, yang kadang-kadang membuat politik kita adalah politik saling sandra. Kenapa seorang tokoh tidak bisa moving forward, tidak bisa terus mengerek atau membawa masanya? Karena tadi politik saling sandra yang merupakan politik politik kotor, politik purba di Indonesia ini. Karena perilaku oligarki atau perilaku orang-orang yang berkuasa itu tidak mau ada yang namanya sirkulasi elit dengan cara yang beradab dan demokratis, tetapi bagaimana caranya mematikan kaki-kaki para pesaing di tahap awal ya, atau paling tidak mereka punya kunci untuk melakukan bargaining dengan orang-orang yang nantinya bakal terpilih atau orang-orang yang harus ditundukkan masanya. Jadi kita akan lihat ya sebagai calon presiden apakah Anies punya kelemahan yang bisa dieksploitasi, apakah Ganjar punya kelemahan, apakah Prabowo punya kelemahan yang semuanya bisa ditagihkan, bisa dieksploitasi sehingga mereka tidak bisa moving forward, tidak bisa bergerak lebih maju lagi. Tentu untuk membela kepentingan rakyat dan akhirnya ujung-ujungnya kepentingan oligarki lah yang akan dimenangkan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya dengan siapapun yang menjadi presiden di 2024. Tidak menjadi alat atau boneka atau antek dari oligarki. Sobat, kita baca komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Kemarin kita ada melemparkan polling ya. Mana yang Anda percayai dari pernyataan ini? 36.000 yang voting ya, KPU netral dan independen, KPU tidak netral dan tidak independen, tidak tahu, tidak menjawab 5% saja yang mengatakan KPU netral dan independen, sementara KPU tidak netral dan tidak independen itu 91%. Nah, coba kalau kita nanti buat juga polling yang terkait dengan Bawaslu, mana yang Anda percayai?
Bawaslu itu netral dan independen, atau Bawaslu tidak netral dan tidak independen, ya, atau tidak tahu. Oke, sobat semuanya, kita bacakan ya komentar Sobat Era terkait dengan isu ini ya. Pastinya isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena Kingmaker ini masih menghadapi dilema. Oke. Pak Anies Baswedan gak tuh berani dan bersemangat terus, rakyat semakin bergelora walaupun tanpa partai gelora. Terima kasih sudah menghadirkan pemberani Pak Dharma Porengkun, dialah yang menjadikan kami berani 2019. Nyimak, Assalamualaikum, pagi juga Bang Refli, semangat ya. 0% itu berdaulat, merdeka, setuju ya. Assalamualaikum Bang RH, Sidoarjo selalu menyimak. Udah bolat pilihan tuh RI 2024. Kayak negara ini milik mereka aja, kontribusi ke rakyat nol, ya itulah ya. Kemudian Bismillah Bang RH, semoga Indonesia ke depan lebih baik. Satunya kata dan perbuatan kunci Indonesia jaya, amin. Kemudian rakyat cuma jadi penonton, nyimak aja Bang. Oligarki tadi ya, videonya bersama Jenderal Dharma. Bang, mana videonya bersama Jenderal Dharma? Tinggal di searching saja Sobat Era sekalian ya. Buka Refli Harun ya, kemudian dicari tinggal ya. Karena banyak keluhan dan mereka tidak menerima notifikasi dari RH Channel ya. Oke. Oligarki tetap di Indonesia ini terlalu banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi presiden ya, menjadi pemimpin partai setidak-tidaknya bisa ikut mengendalikan sebagian masyarakat. Semua ini politik cerdas dari seorang Prabowo Subianto. Balikin, balikin Indonesia seperti dulu lagi, balikin, balikin, bebas threshold. Ini lagu slang yang diplesetkan ya. Bang Refli, sebenarnya adakah cara jitu agar ambang batas PT 20% bisa dirubah menjadi 0%? Kok sepertinya rakyat Indonesia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk hal ini? Kuncinya ya untuk melawan oligarki, termasuk oligarki yang mempertahankan 20% hanyalah gelombang rakyat. Nah, kalau gelombang rakyatnya biasa-biasa saja, yang protes cuma berapa biji, berapa gelintir, ya itu nggak akan diperhatikan. Coba yang demo 1 juta ngepung istana misalnya, atau ngepung DPR, atau ngepung MK misalnya, dalam tanda kutip kepungnya, ya mereka mungkin akan pertimbangkan untuk mengabulkan permohonan yang terkait dengan 0% ini. Karena saya duga ya 0% inilah jalan tengah, jalan keluar ya dari tokoh-tokoh yang menggagas agenda lain. Bukan agenda pemilu tapi penundaan pemilu, bahkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti tidak ada pemilu presiden dan wakil presiden ya. Jadi kalau misalnya mau menghilangkan presidensial threshold ya so easy, tinggal keluarkan perpu dan itu cukup 1 hari saja. Karena kan tinggal menghapuskan ketentuan presidensial threshold dengan pasal-pasal lainnya yang relevan, ya sudah selesai. Kira-kira begitu ya. Bang RH, akhir tahun makin ngeri nih, banyak kerjaan hanya melayani oligarki. Kalau nggak bisa memimpin Indonesia ya jangan ambisi ya. KPU sudah banyak di booking oleh oligarki, sulit 0% terwujud karena saat ini pengusaha superpower. Ya, jadi sekali lagi saudara sekalian ya, sontoloyonya Mahkamah Konstitusi adalah mempertahankan presidensial threshold yang sudah jelas-jelas tidak demokratis, menyebabkan pilpres itu hanya berputar di antara 4 orang tadi ya, yang katanya kingmaker tadi. Bayangkan, masa urusan pilpres hanya urusan Surya Paloh, urusan Megawati, urusan Airlangga Hartarto, dan urusan urusan Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, kemudian Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh. Jadi 4 orang itu saja, yang lainnya tidak ada. Kalaupun ada ya tambahannya Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Masa cuma urusan 6 orang itu saja? Mau tambah lagi ya AHY dan PKS ya. PKS tidak 1 orangnya. Masa urusan atau SBY misalnya. Masa cuma urusan mereka-mereka saja? Jadi 4 oligarki itu plus Jokowi, LBP dan SBY. Padahal ini negara besar.
Masa rakyat tidak bisa menentukan ya akibat sontoloyonya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka jelas-jelas tidak menjadi the guardian of the constitutions, the guardian of democracy, tetapi menjadi the guardian of oligarchy ya. Jadi penjaga oligarki ya. Unfortunately sangat disayangkan ya. Itu saja Sobat Era sekalian, kita akan bahas tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Jadi Sobat Era sekalian, ini menarik ya kalau kita mau menganalisis soal siapa yang mau jadi Queen dan Kingmaker di 2024. Tapi sebelumnya kenapa kemudian King dan Queenmaker dibutuhkan? Karena sederhana, lagi-lagi karena presidensial threshold yang 20%. Dengan presidensial threshold 20%, maka hanya akan ada maksimal 4 calon dan sangat mungkin 3 calon dan bukan tidak mungkin juga cuma 2 calon. Makanya King dan Queen makernya yang itu saja. Jadi tidak lebih dari ya Jokowi, Luhut Panjaitan, Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, kemudian JK, Prabowo. Di sini nggak ada JK-nya di gambar ini ya. Nah, ini menarik Sobat Era sekalian untuk kita analisis satu demi satu ya. Siapa saja yang punya potensi atau sudah bergerak untuk menjadi King dan Queen maker. Nama yang kita harus sebut pertama adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi Megawati Soekarno Putri dengan jumlah kursi 128 kursi PDIP, maka dia punya kemewahan untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus pusing-pusing berkoalisi dengan partai lain. Maka Megawati jelas dia Queen maker. Soalnya adalah apakah Megawati akan mencalonkan kadernya sendiri? Apakah akhirnya dia ingin mencalonkan kader orang lain? Terpaksa ya, karena kader sendiri barangkali dianggap tidak loyal atau yang dianggap loyal itu belum terlalu moncer. Maka kemudian Sobat Era sekalian, tidak heran sebagai jagoan PDIP, Puan Maharani ternyata membuka diri tidak hanya kepada Prabowo, selama ini sering disebut Prabowo Puan, tetapi juga membuka diri kepada bahkan surprise Anies Baswedan. Jadi ada skenario Anies Puan atau Puan Anies, tapi kita akan lihat. Tapi yang paling realistis for the time being adalah Anies Puan dan Prabowo Puan. Itu satu, Megawati sebagai Queen maker. Lalu nama berikutnya yang kita harus juga kita lihat ya, the Queen maker adalah Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo Subianto? Selain sebagai the Kingmaker, dia juga sebagai calon presiden. Beda sama Megawati hanya bertindak sebagai the Queen maker atau Queen maker. Prabowo sejauh ini sebenarnya mapan diisukan akan katakanlah berpasangan dengan Puan Maharani. Maka pasangan Puan dan Gerindra itu didukung oleh kursi yang sangat lumayan banyak, yaitu 78 tambah 128. Jadi 78 tambah 128 kira-kira ada 206 kursi. Ya benar ya, kalau 70 saja itu 98. Jadi ditambah 206 kursi itu more than enough untuk menjadi calon. Tapi ketika ada konstelasi Anies Puan, Sobat Era sekalian, rupanya sepertinya Prabowo mulai goyang. Maka dia memerlukan manuver ke tempat lain. Dia bermanuver ke Nasdem, mengunjungi Surya Paloh misalnya. Selain dia juga selalu kulonwon ke Jokowi juga lebaran kemarin. Maka alternatif yang mungkin dibayangkan oleh Prabowo adalah it could be possible Prabowo Ganjar misalnya. Jadi Prabowo Ganjar Pranowo. Jadi orang dekat Prabowo bilang kalau sudah Prabowo Ganjar sing ada lawan, kira-kira begitu. Nggak ada lawan. Itu yang kedua, the Kingmaker. Kingmaker ketiga, Sobat Era sekalian, tentu Presiden Jokowi sendiri. Walaupun Presiden Jokowi tidak punya partai, Sobat RH, tetapi dia adalah Presiden Republik Indonesia yang punya relawan.
Kita tahu bahwa melalui relawannya Presiden Jokowi lebih mengunggulkan Ganjar Pranowo. Projo menyebut Ganjar, loyalis Jokowi lainnya juga menyebut Ganjar Pranowo. Persoalannya adalah Ganjar mau dipasangkan kepada siapa, lalu apa kendaraan politiknya. Pertama, kendaraan politik dulu. Seandainya perbedaan antara PDIP dan Presiden Jokowi tidak bisa dijembatani, Ganjar Pranowo ditolak oleh PDIP misalnya, kemudian tetap dipaksakan untuk dicalonkan, even Juniwan misalnya mengatakan PDIP bisa pecat Jokowi dari partai tentunya kalau membangkang misalnya, tapi tetap saja ia ingin mengajukan Ganjar Pranowo. Maka kendaraan politiknya bukan bukan PDIP tentunya. Kendaraan politik Ganjar Pranowo yang sering-sering disebut orang adalah it could be possible, misalnya golongan karya, Partai Golkar, tapi tentu saja sejauh mana komitmen terhadap Erlangga. Kalau Erlangga tidak committed misalnya, maka bisa jadi dia akan tergusur atau digusur misalnya, karena skenario itu selalu ada. Atau kalau misalnya KIB, poros Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3 mau dipakai oleh Ganjar, maka itulah kendaraan bagi Ganjar Pranowo. Maka selanjutnya pasangan Ganjar yang paling mungkin adalah Erlangga Hartarto sendiri sebagai bagian dari koalisi itu dengan saham terbesar, atau nama lain yang mulai dimanja, ya, diberikan kesempatan untuk mempopulerkan diri, yaitu Erick Thohir misalnya. Atau bisa juga Andika Perkasa. Tapi jangan lupa, Andika Perkasa punya bargaining position saat ini karena dia Panglima TNI. Tapi begitu dia pensiun, Desember nanti kita tidak tahu apakah karir politiknya akan moncer atau tidak. Jadi yang paling aman adalah barangkali Erlangga Hartarto sendiri sebagai Menko Perekonomian dan Erick Thohir sebagai orang yang terus-menerus mempopulerkan diri. Nah, itu kingmaker ketiga, yaitu tadi saya katakan Presiden Jokowi. Kingmaker keempat yang tidak bisa kita sepelekan juga adalah Surya Paloh. Sobat Era sekalian, Surya Paloh bergerak juga rupanya. Kemarin dia ditemui Prabowo, tapi baru-baru ini dia menemui Presiden Jokowi dan konon diisukan mengusung pasangan Anies Ganjar. Saya tidak tahu komposisinya Anies Ganjar atau Ganjar Anies, tapi dalam benak saya seandainya itu disorongkan oleh Surya Paloh, tentu Surya Paloh menginginkan komposisinya adalah Anies Ganjar. Tapi Jokowi pasti menginginkan Ganjar Anies, kira-kira begitu. Lagi-lagi, siapa yang akan menjadi pendorong atau kereta bagi pasangan ini? Yang menjadi keretanya adalah tentu Nasdem sendiri dan mungkin saja kubu seperti Golkar misalnya. Karena Golkar Nasdem cukup. Dan kalau Golkar Nasdem itu adalah skenario awal sesungguhnya. Di mana pada waktu itu Nasdem punya rencana untuk mengadakan yang namanya konvensi dan sekarang tidak jadi. Karena tidak ada jaminan bisa mengajukan. Jadi itu ada skenario Ganjar Anies atau Anies Ganjar yang disuruhkan oleh Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh memerlukan alternatif ini? Karena alternatif ini akan dalam tanda kutip tidak menguntungkan PDIP. Seandainya PDIP melepas Ganjar Pranowo. Apalagi kalau pasangan Ganjar Anies atau Anies Ganjar ini terpaksa berhadapan dengan Prabowo Puan. Maka kalau seandainya pasangan ini menang, maka jelas kingmakernya adalah Jokowi dan Surya Paloh. Nah, berikutnya sahabat era sekalian, kingmaker yang harus kita pertimbangkan juga adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla tidak menjadi wakil presiden lagi, tetapi perannya sangat penting. Kartu as, kartu jagoannya sama seperti Surya Paloh, Anies Baswedan. Makanya dia mendekatkan Anies dengan Puan. Sehingga dengan kemampuan komunikasinya dia bisa berkomunikasi kepada Megawati sehingga ada muncul nama Anies Puan misalnya. Di mana skenario Anies Puan ini skenario yang pasti tidak disukai oleh Surya Paloh. Karena
Kalau Anies Puan, queen makernya adalah Megawati dan king makernya adalah Jokowi. Maksud saya Yusuf Kalla. Saudara sekalian, terakhir the last but not least, king makernya dengan terbatas calonnya adalah SBY. SBY hanya menyorongkan AHY sebagai calon wakil presiden. Ya, walaupun sekarang barangkali calon presiden ya, tetapi realistisnya calon wakil presiden. Dan sebenarnya yang paling ideal bagi AHY adalah dia berharap bahwa ada koalisi non-istana plus Nasdem, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat menjagokan Anies AHY. Karena itulah skenario awal yang dibuat. Rupanya perkembangan politik begitu dinamis, ada alternatif sampai Anies Ganjar atau Anies Puan atau Ganjar Anies misalnya. Jadi saudara sekalian, luar biasa perkembangan politiknya. Maka kemudian SBY tetap sebagai kingmaker, tapi dengan pilihan yang sangat terbatas, hanya menyodorkan AHY saja. Jadi itulah kira-kira sobat era sekalian, nama-nama queen atau kingmaker kita. Dan unfortunately, sekali lagi, karena ini tidak adanya penghapusan terhadap presidensial threshold atau presidensial thresholdnya tetap dipertahankan, sehingga sosok lain seperti Rizal Ramli, Lanyala Mataliti, Gatot Nurmantio, mungkin juga Ridwan Kamil dan nama-nama lainnya tidak bisa menjadi baik sebagai kingmaker, queenmaker, atau menjadi capres itu sendiri. Sahabat era sekalian, politik kita masih politik oligarkis, masih politik yang tidak partisipatif, masih politik yang tidak demokratis. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan itu ya. Oke. Pak R, kemudian ini ada Tunas Torik si Hombing Nabawan. Pak RH dan Pak Anies Rashid pasti paham. Surya Paloh secara dulu Pak RH, Pak Anies adalah tamu rutin di Metro TV. Bahkan saya kenal Pak RH saat aktif jadi tamu di Metro. Ups. Ya, dan sekarang saya tidak pernah lagi diundang di Metro TV sejak Juni 2018 ya. Sudah kira-kira sudah 4 tahun ya, dan itu saya tidak tahu, I don't know exactly why ya, tetapi itulah faktanya ya. Dan ini mungkin juga terkait dengan politik, I don't know exactly, tapi haknya stasiun televisi yang bersangkutan sobat era sekalian. Makanya saya bikin YouTube saja biar saya bisa mengudara tanpa harus berharap ada televisi yang mau mengundang atau tidak mengundang ya. Oke. Teguh Santoso, yang menarik Pak Refli, di luar dari adanya the kingmaker seperti Pak Yusuf Kalla atau Bu Megawati atau Surya Paloh, seperti di drama Game of Thrones, kekuatan oligarki lebih kuat dari raja atau ratu. It could be possible. Tapi jangan lupa, mereka juga barangkali walaupun mereka kuat mungkin karena dukungan atau backup finansial mereka, maka tetap saja mereka harus masuk melalui king queen maker ini. Jadi king dan queen maker ini juga harus tetap dipertimbangkan, karena toh putusan akhir tetap di tangan mereka akhirnya. Walaupun tetap saja ada yang hal-hal di belakang itu yang memang sangat berpengaruh ya, kita tidak mendinainya. Kemudian Anies Refli jempol bermimpu pun tidak. Kita harus mengukur diri ya. Anies and Bosman Mardigu ya, rasanya juga jauh ya. Kita harus bedakan ya. Oke, RH Puan mikir pun tidak. Zaman dulu PKI berlindung di belakang Soekarno, sekarang mereka berlindung di belakang oligarki dan mempertahankan PT 0%. I don't know exactly ya. Karpet merah berdarah, nampaknya benar bakalan terjadi, indikator-indikator yang mulai nampak di permukaan. Kemudian Anies Puan, asal jangan Anies perempuan, akan lebih jantan, cerdas, jujur, tegas, terukur, ada pada Anies Gatot. Kemudian
Kalau yang diusung capres masih dari lingkung rezim, maka kondisi Epoleh Hankam tak akan berubah. Alternatif yang bisa mengubah hanya Anies, ya. Ya jangan lupa, Anies pun harus mencari pasangan dan harus mencari kendaraan politiknya. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya, menarik nanti menyaksikan bagaimana manuver-manuver King dan Queen Maker ini dalam memasang-masangkan calon, ya. Rasanya tidak mungkin Surya Paloh datang ke Jokowi tidak ngomong tentang Pilpres. Tidak mungkin Prabowo datang ke Surya Paloh tidak ngomong dengan soal Pilpres. If mungkin tidak ngomong dalam pengertian formal, tetapi maksudnya adalah memberikan sinyal kuat. Misalnya katakanlah Surya Paloh datang ke Jokowi memberikan sinyal kuat terhadap pasangan Anies Ganjar. Kira-kira begitu. Prabowo ke Surya Paloh memberikan sinyal kuat bahwa dia masih terbuka untuk bekerja sama. Kira-kira begitu. Yusuf Kala membawa Puan Maharani, orangnya, ke Madinah, memberikan sinyal bahwa Anies pun masih bisa dipasangkan dengan Puan dan diterima masa kanan. Kira-kira begitu. Jadi politik-politik simbol ini memang masih akan kuat, ya, termasuk juga politik patronase, ya, politik-politik yang belum menggambarkan bahwa kita punya demokrasi yang substantif. Karena calon-calon itu masih digeret-geret, ya, masih perlu didorong-dorong, ya, perlu dikasih kendaraan sampai kemudian bisa mengatakan, ya, saya calon presiden yang sesungguhnya. Sobat era sekalian, itu saja ya untuk sementara. Nanti kita akan bahas lagi perkembangan-perkembangan lanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.